Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan materi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tetapi sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Dan yang kedua, melakukan pencatatan transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Kita masuk ke dalam indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran yang pertama menjelaskan definisi belanja dan pembiayaan daerah. Dan yang kedua, mengidentifikasi tujuan belanja menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006. Nah, kita akan masuk ke dalam materinya. Oke, di sini adalah belanja daerah. Kita harus mengetahui apa itu belanja dan apa itu dalam belanja daerah. Belanja daerah adalah semua yang ada dalam pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerahnya dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Jadi, definisi belanja daerah adalah dapat dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006. Belanja adalah kewajiban pemerintahan daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersihnya. Nah, kita akan masuk ke dalam tujuan belanja menurut Permendagri nomor 13 2006 tahun 2006. Di sini dia terbagi menjadi dua bagian, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung itu adalah belanja yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatannya. Dan belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang atau jasa, dan belanja modal. Yang kedua adalah belanja tidak langsung, di mana belanja memiliki itu yang secara tidak langsung, belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Di sini adalah belanja tidak langsung yang akan dikeluarkan secara tidak langsung. Oke, fungsi dari belanja daerah. Kenapa adanya fungsi belanja daerah? Karena kita harus memiliki namanya pelayanan umum terhadap semua masyarakat. Dan yang kedua, ketertiban dan keamanan yang ada di dalam daerah kita. Dan yang ketiga, ekonominya. Keempat, lingkungan hidup. Kelima, perumahan dan fasilitas umum. Keenam, kesehatan. Ketujuh, pariwisata dan budayanya. Yang kedelapan adalah agama. Kesembilan, pendidikan, dan ke-10 adalah perlindungan. Ini adalah suatu fungsi yang ada dalam suatu daerah, dan ini yang harus dikembangkan dalam suatu daerah untuk menjaga masyarakat yang membutuhkan. Oke,
Sekarang kita masuk ke dalam pembiayaan daerah. Tadi kita sudah masuk ke dalam belanja daerah, sekarang kita masuk ke dalam pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah ini adalah pembiayaan yang merupakan transaksi keuangan pemerintahan yang mempunyai dampak terhadap penerimaan ataupun pengurangan atau pengeluaran pemerintahan pada tahun anggaran yang bersangkutan, mempunyai ataupun mampu maupun tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Jadi bukan hanya di tahun ini saja, tapi anggaran yang akan dikeluarkan, penerimaan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah itu setiap tahunnya pasti ada. Jadi nggak hanya setahun itu aja, setiap tahunnya pasti memiliki anggaran pengeluaran dan penerimaan. Oke, kita masuk ke dalam transaksi penerimaan pembiayaan. Oke, di sini nak, transaksi penerimaan pembiayaan itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya. Dan yang kedua, pencairan dana cadangan. Dan yang ketiga, hasil penjualan kekayaan itu daerahnya yang terpisah atau yang dipisahkan. Dan yang keempat, penerimaan pinjaman. Yang kelima, penerimaan piutang daerah. Dan yang keenam adalah penerimaan kembali pemberian pinjaman. Jadi inilah suatu transaksi penerimaan pembiayaan dalam daerah. Oke, sekarang adalah kita masuk ke dalam transaksi pengeluaran pembiayaan yang ada di dalam daerah. Yang pertama adalah pembentukan dana cadangan. Jadi sebelum kita mau menerima, mengeluarkan dana, kita harus ada namanya dana cadangan, pembentukan dana cadangan. Dana cadangan itu mau untuk apa yang harus kita keluarkan, kita harus mengetahuinya. Dan yang kedua, menyertakan atau penyertaan modal pemerintahan daerah. Di anggaran dari pemerintah daerah itu harus disertakan. Pembayaran pokok pinjaman itu termasuk dalam pengeluaran dari pembiayaan setiap tahunnya. Dan pemberian pinjaman daerah itu juga harus dilakukan dalam suatu pemerintahan daerah. Itu saja materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kamu. Dan teruslah tetap belajar dengan semangat. Ibu yakin kamu selalu bisa untuk belajar dan terus belajar. Jadilah orang yang lebih baik dan menjadilah anak yang akan menjadi sukses. Nah, sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.